kita bersama-sama di sini hadir, dia ada di sini saya yakin. Karena janjinya Bapak Ibu, 2-3 orang berkumpul dalam namanya dia hadir. Baik Bapak Ibu, saya akan jelaskan firman Tuhan dengan singkat. Kalau bisa pagi ini, maaf soundnya terlalu keras, saya kecilkan sedikit. Sorry about that. Yeah, this better. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa hampir seluruh dunia manusia berdoa dan ada kerinduan supaya kerinduan dan doanya ini dijawab oleh Tuhan. Baik itu masalah wabah penyakit yang kita perhatikan sekarang, baik itu secara ekonomi dan secara kita mau kejahatan lenyap gitu dari kehidupan kita berdoa. Seluruh dunia saya yakin sedang berdoa. Nah, tapi ada pertanyaan, apakah semua kerinduan kita manusia dan doa-doa kita semua ini atau semua orang ini sudah atau sedang dijawab? Ternyata kita lihat bahwa orang masih bingung kok belum dijawab seolah-olah begitu ya. Dan hal ini membuat kita banyak orang-orang Kristen yang jadi merasa ada keraguan iman. Saya lihat sekeliling kami, banyak orang jadi merasa keraguan iman karena sudah berdoa hampir berapa lama kita berdoa? 8 bulan kira sekarang ini untuk keadaan di dunia ini. Dan iman kita mempunyai keraguan, juga pengharapan kita berapa banyak saya lihat orang Kristen yang sudah mulai ragu-ragu di dalam berdoa. Karena cukup lama 8 bulan seluruh dunia berdoa. Oleh sebab itu hari ini saya akan coba share dari firman Tuhan hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk supaya kerinduan kita dijawab oleh Tuhan. Kerinduan. Dan juga apa yang kita harus lakukan, bukan hanya kerinduan dijawab oleh Tuhan, tapi doa-doa kita dijawab. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan dengan cepat hari ini, bagaimana cara yang efektif, sebaik mungkin supaya kita tahu, kita yakin kita berdoa-doa kita dijawab dan kerinduan kita dijawab. Amin. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, mau tidak kerinduan kalian dan doa kalian dijawab hari ini juga? Mau tidak? Mau. Tapi kan kita bertanya, kok kayaknya belum dijawab oleh Tuhan? Baik, saya akan share dengan cepat dan sebelum itu kita akan berdoa bersama. Bapak surga, terima kasih pada hari ini, berkati kami semua yang di sini, yang juga di rumah masing-masing. Juga kami berdoa untuk firman-Mu yang akan di-share, khususnya juga hamba-Mu ini. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Semua yang hadir katakan. Saya ada beberapa poin, tapi cepat sekali, tidak lama. Langsung kita lihat ke judulnya, the title. Di sini kita lihat kerinduan dan doa yang dijawab oleh Tuhan. The desires and prayer that are answered by God. Kerinduan dan doa yang dijawab oleh Tuhan. Kita langsung masuk ke poin nomor 1, yaitu dikatakan bagaimana keinginan atau kerinduan kita diberikan oleh Tuhan. Bagaimana keinginan, kerinduan kita diberikan oleh Tuhan. Kita kan ingin tahu, ya tidak? Kerinduan dan doa, dan kerinduan, saya berbicara soal kerinduan sekarang. Apakah firman Tuhan mengatakan kerinduan kita bisa dijawab? Coba kita lihat Mazmur 37 ayat 3 dan 4, di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia ya. Dan apa itu? Lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlaku setia. Negeri kita di Amerika misalnya, oke. Next verse 4. Ini kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa? Apa yang diinginkan hatimu. Bahasa Inggris saya suka, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires. Plural, desires, bukan satu, banyak ya, of your heart. Artinya bagaimana saudara? Kita diajarkan di negeri ini kita menikmati Tuhan. Kita enjoy Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan. Bahkan kita layani Dia. Di dalam Tuhan, kita nikmat, kita bergaul dengan Tuhan. Firman Tuhan berjanji kalau kita lakukan kerinduan hati kita. Amin. Kerinduan hati kita. Saya dulu banyak punya kerinduan ke Amerika ini.
Saat baru tulis di Facebook, saya suka main di Facebook, saya tulis waktu saya ke Amerika, kerinduan saya bukan mencari berkat Bapak Ibu. Bukan. Orang berpikir, wah Bapak diberkati Tuhan. Tidak, itu bukan kerinduan saya. Kerinduan saya dipakai Tuhan, amin. Kerinduan saya itu yang nomor satu, saya mau dipakai Tuhan. Kami sudah 48 tahun, kami masih rindu. Di umur segini kami masih rindu, bahkan mau ke Indonesia kalau Tuhan buka jalan tahun depan. Amin. Nah saya tanya, Bapak, saudara mau bergaul dengan Tuhan tidak? Setiap hari. Nikmati Tuhan, enjoy God. And He will give you the desires of your heart. Imagine that. Bukan baru kerinduan sudah dikasih. Amin. Beri pujian pada Tuhan Yesus. Poin nomor 2, next point. Ini agak serem juga ya. Yaitu berdoa disertai dengan pertobatan. It's not just we pray. Sometimes God wants us to what? Repent. Dia mau Tuhan mau kita bukan hanya berdoa, tapi kita bertobat supaya kita disembuhkan, bukan hanya kita sendiri rumah, tetapi negeri kita disembuhkan oleh Tuhan. Karena kita mau bertobat. Coba kita lihat Second Chronicles 2 Tawari di sini katakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa. Betul? Bukan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu apa? Baca yang keras. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi saudaraku, bukan hanya kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan. Amin. Jadi saya melihat pada isu sekarang ini dengan segala macam yang terjadi, manusia mau berdoa tapi tidak mau berbalik pada Tuhan. Minta-minta doang begitu. Disuruh nggak mau ya, kita manusia ya, disuruh nggak mau gitu ya. Jadi di sini firman Tuhan mengatakan untuk kita berdoa, kita disembuhkan keluarga kita, ke rumah tangga kita, negeri kita. Keadaan di Amerika kita tahu ya, kita takut ya, keluar rumah aja takut karena takut dikacaukan oleh orang-orang ini. Tapi kalau kita berbalik kepada Tuhan, katakan saya mau berbalik kepada Tuhan. Katakan saya mau berbalik kepada Tuhan. Supaya saya disembuhkan dan dijawab doa saya. Ada amin? Yesaya juga berkata sama. Next verse, Yesaya 1:10-15. Saya baca aja ya. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin manusia di Sodom ya. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Ini waktu zaman Sodom dan Gomora ya. Next verse, Stephen. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, akan lemak dari anak lembu gemukan, dari lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan. Tidak kusukai. Ini Tuhan ngomong loh. Next verse. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Ini saya berbicara soal kita berdua sambil bertobat. Okay? So, next verse, Stephen. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaan itu penuh dengan kejahatan. Ini firman Tuhan. Last one, 14. Perayaan bulan barumu dan pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggung. Tuhan berbicara kepada orang di sana, umatnya. Last verse kita baca sama-sama 15, 1, 2. Apabila kamu menarikkan tanganmu untuk apa? Berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkan sebab tangan pun penuh dengan darah. Tuhan berbicara. Jadi bukan hanya saja berdoa Bapak Ibu. Dituntut oleh Tuhan sambil berdoa kita bertobat. Bayangkan jika persembahan kita Tuhan balik muka. Tuhan gak suka, dia jijik malah kata. Betul? Dia katakan jijik dengan persembahan apa? Tuhan tidak melihat persembahan kita, tapi dia melihat pertobatan kita waktu kita berdoa. Haleluya. Amin. Jadi itu firman Tuhan, bukan saya loh, kita baca aja. Bagaimana kita bertobat? Pertama Yohanes 1 ayat 9, 1 John, firman Tuhan jelas katakan, baca yang keras 1, 2, 3, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, baca yang keras, sehingga ia akan apa?
mengampuni segala dosa kita dan menjauhkan kita dari segala yang jahat. Kita harus ngaku. Saya dunia penginjil, saya sering bertemu dengan orang-orang yang misalnya manajer bank gitu. Bapak harus mengaku dosa. Dosa apa? Saya nggak punya dosa. Saya nggak pernah mencuri, saya nggak pernah Bapak tapi sudah lahir secara, nggak mau diakui dosanya. Kalau saudara dan saya punya doa mau dijawab, dituntut oleh Tuhan, kita harus bertobat. Ini saya pribadi ya, bukan. Saya merasakan apa yang terjadi sekarang di dunia ini, Tuhan sedang menuntut umat manusia untuk apa? Exactly. Bahkan negeri kita Amerika ini, terlalu banyak kejahatan di sini. Orang-orang yang sudah wickedness terjadi karena orang sudah tidak mau bertobat lagi. Poin nomor 3. Doa orang jujur. Prayer of the upright man. Jadi waktu berdoa, Tuhan tidak lihat lidah bibir kita, kata-kata kita. Kita jujur nggak? Kita jujur nggak? Waktu kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur gitu. Kadang-kadang kita hanya coba Tuhan, iseng-iseng. Saya pasti dulu, aku iseng-iseng mau berdoa. Nggak ada yang berdoa mau iseng-iseng. Hati kita jujur tidak? Amin. Coba kita lihat Amsal 15 ayat 8. Firman Tuhan, saya kasih tahu firman Tuhan. Korban orang fasik, ini terjadi orang fasik itu yang orang-orang kata dalam hatinya tidak ada Tuhan, itu orang fasik. Orang fasik dia tidak percaya Tuhan. Korban orang fasik adalah apa? Kekejian bagi Tuhan. Baca yang keras. Tetapi apa? Doa orang apa? Jujur dikenankan. Amin. Doa siapa? Orang jujur. Bapak dan Ibu saya juga, kita belajar hidup apa? Jujur. Supaya apa? Doa kita berkenan. Seringkali doa kita tidak berkenan karena hidup kita tidak pas dengan doa kita. Amin. Nggak jujur. Kita tidak serius. Coba kenapa Tuhan mau menuntut kita hidup jujur? Kita baca Amsal, next verse, Amsal 3:32, di sini dikatakan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Orang berdosa ya orang sesat ya. Baca yang keras. Tetapi dengan orang jujur, Tuhan apa? Bergaul. See? Dengan orang jujur, Tuhan bergaul. Artinya apa kalau sudah bergaul dengan Tuhan, kita ngobrol didengar nggak? Orang bergaul masa kita ngobrol tutup kuping? Enggak dong. Namanya bergaul, ngobrol. Kita minta, kita ngomong, aku mau beli hamburger, yuk. Ya beli hamburger lah, gitu. Namanya kita bergaul ya dengan Tuhan. Anda mau bergaul dengan Tuhan? Saya katakan dari tadi, kelemahan kita dalam doa, kita tidak mau bergaul dengan Tuhan. Apalagi disuruh. Itulah kita, apalagi kita orang Indonesia nih, terlalu perasaan gitu. Kita cepat sakit hati, enak aja kamu nyuruh saya ya, sembarangan gitu. Kamu kira kamu siapa gitu ya. Tapi kita diingatkan oleh Tuhan, kita punya hati harus jujur. Datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan terima doa-doa kita. Ada amin? Ada amin? Enak kan dengarnya? Poin nomor 4. 10 menit lagi saya selesai. Kita mau ke park Tuhan. Poin nomor 4. Doa orang benar. The prayer of a righteous. Jadi bukan hanya jujur. Jujur itu secara umum lah kita semua. Mau hamba Tuhan, mau jemaat, mau orang layman, semuanya lah kita jemaat itu jujur. Tetapi ini lebih dituntut lagi. Doa orang benar. Dijawab oleh Tuhan. Jadi bukan hanya cuma, Tuhan lagi ngapain hari ini, saya minta ini dong, saya mau ini Tuhan berkati saya. Kita dengar doa itu aja semua. Malah hamba-hamba Tuhan berdoa selalu doa, berkati. Saya tidak paling suka cari berkat. Orang tanya, Bapak nggak suka cari berkat, jadi ini apa? Saya ini dapat upah dari Tuhan, amin. Orang yang cari Tuhan, kitab Ibrani kata orang cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan beri upah. Upah bukan berkat. Upah karena saya kerja. Kalau berkat karena Bapa saya adalah Bapa di surga yang memiliki segalanya. Tuhan juga katakan, nggak usah khawatir, Bapamu di surga tahu persis apa yang kamu butuhkan. Burung di udara aja dia pelihara. Hidupmu lebih berharga dari burung di udara. Aku nggak usah khawatir. Amin. Aku mau datang dengan kebenaran. Coba kita baca Amsal 15, Proverbs 15:29. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi baca yang keras. Doa orang apa? Benar didengarnya. See? Jadi bukan sembarangan orang berdoa. Bukan iseng-iseng aku berdoa. Doa orang benar. Didengar
Tuhan, kalau didengar juga saya yakin pasti dijawab. Coba Yakobus bilang apa? Bukan hanya dengar tapi ada kuasa, Yakobus, James. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baca yang keras. Doa orang benar bila dengan yakin kan sangat besar kuasanya. Bukan hanya didengar oleh Tuhan orang benar berdoa, tapi ada kuasa. Kita doakan orang sakit. Saya sering besuk, saya pernah besuk dengan Andre, kita ke rumah sakit. Ada kuasa. Mau dia dipanggil Tuhan, mau dia sembuh, itu terserah Tuhan. Kita berdoa ya tidak. Yang penting kita punya doa mau didengar oleh Tuhan. Kita harus hidup benar. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak Ritiau, apa itu hidup benar? Kita lihat saja apa Alkitab katakan, hidup benar. Coba kita lihat Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan mimpin kepada iman. Seperti ada tertulis 1, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Seperti saya katakan tadi, introduksi. Kita punya doa kayaknya udah berapa? 8 bulan nggak jawab. Jadi iman orang sudah mulai, aduh kayaknya doa kita nggak mantap nih, doa kita nggak didengar nih. Lama orang-orang jadi hilang harapan juga dalam berdoa. Males berdoa, ini biasa udah capek 8 bulan berdoa, amin. Udah lama nih berdoa nih, kok makin lama makin begini begitu. Tetapi firman Tuhan menuntut bahwa orang benar hidup dengan iman. Orang-orang yang berdoa dengan iman, Tuhan Yesus bilang gini, walaupun kita punya iman sebesar apa, biji sesawi, kita katakan gunung ini pindah, Tuhan Yesus bilang, gunung ini akan pindah sesuai dengan doamu, asal kamu jangan bimbang. Sesawi, itu orang benar. Iman sebesar sesawi bisa mindahin gunung. Nah kita berdoa tapi kayaknya didengerin apa enggak nih? Kayaknya enggak sih, udah 8 bulan kayaknya enggak didengerin. Nah itu mah bukan iman. Tuhan mau orang berdoa dengan iman. Paulus juga tulis Galatia, kepada jemaat di Galatia dia katakan yang sama. Ini kepada tadi di Efesus ya. Tadi Roma, sekarang enggak. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Saudara boleh baca hukum Taurat, tidak dibenarkan. Apa yang dibenarkan? Adalah jelas, baca yang keras. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudara tahu, iman itu sebagai bukti dan percaya alasan salah satu hal yang kita tidak bisa lihat. Kita nggak lihat Tuhan, tapi dengan iman kita lihat. Saya dalam pelayanan saya dengan Ibu Lydia, kami sudah kemana-mana Bapak Ibu Saudara, bukan arogan. Kami sudah keluar masuk kampung, hutan kami sudah masuk. Saya bilang anak saya, kemarin kita ngobrol, kita kumpul. Saya bilang lagi, kamu jangan pernah melayani Tuhan dengan excitement, emosi. Saya kasih ingat anak-anak saya, hamba Tuhan mereka. Tapi kamu melayani Tuhan dengan iman. Karena iman itu walaupun biji sawi, asal teguh dan tidak memang dia kuat. Daripada emosi, wah iya, orang seringkali emosi gitu. Saya sama Ibu Lydia ini, kita rekam ini, bikin semua ini, saya bilang, before you know it, it's gonna be over. Tahu-tahu udah Monday, biasa hari Senin. Ya, hidup putar lagi. Tetapi orang benar hidup dengan iman. Kalau Anda punya doa mau dijawab, doanya dengan iman. Percaya, Tuhan Yesus malah bilang, kamu berdoa seolah-olah sudah dijawab. Nah itu orang beriman. Saya sering berdoa dalam pelayanan, dan saya tahu Tuhan jawab. Dan saya tahu juga dia tidak jawab. Nah, kita akan lihat ayatnya kenapa nggak dijawab. Kenapa nggak dijawab? Kenapa ada doa-doa, tapi lutut kita udah lecet-lecet. Saya itu kalau bangun pagi, saya nggak langsung cari makanan. Saya bangun pagi, turun dari tempat tidur, istri saya saksi, saya tengkurap di karpet tiap hari. Tengkurap di karpet berlutut. Mengucap syukur bahwa saya masih ada nafas. Istri saya, dia tengkurap banget begitu. Saya tengkurap gitu di karpet. Berlutut menyembah Tuhan. Saya tidak consider saya punya diri ini seorang prayer warrior. Saya tidak, doa sampai 3-4 jam. Cukup 10 menit saya tengkurap aja, Tuhan, terima kasih. Tapi iman saya mengatakan bahwa Tuhan memelihara saya. Amin. Amin. Jadi saudara, waktu berdoa harus dengan iman. Nah saya katakan tadi, kenapa banyak doa yang tidak dijawab? Kita lihat, point number 5, point number 5. Firman Tuhan cuma katakan, doa yang bukan untuk apa? Hawa nafsu pribadi. They pray not for a personal life. Banyak orang berdoa untuk me. Saya.
Tuhan aku, semuanya Tuhan aku mulu gitu. Tuhan aku, tapi dia Tuhan engkau gitu ya. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku minta ini. Itu udah jadi kebiasaan. Jadi semuanya hanya untuk siapa? Untuk Tuhan apa untuk kita? Untuk kita. Makanya firman Tuhan berjanji, bukan saya mengatakan doa saudara salah, bukan. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan dengan doa semacam ini? Kita coba lihat ayatnya, Yakobus 4, ayat 1 sampai 4. Baca, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ini, saya tulis di Facebook, musuh kita itu bukan apa penyakit, musuh kita bukan yang, musuh kita ini nih. Segala ini dalam diri kita nih, ego kita dan segalanya, hawa nafsu musuh kita. Oke, next verse, Steven. Baca di kita. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu apa? Ini kamu, karena dalam kita manusia ini suka itu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu apa? Bertekad dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak Kita begitu. Ada masalah, cari jalan dulu, begini. Udah nggak berhasil, baru Jadi berdoa tuh the last source. Berdoa tuh yang terakhir. Kayaknya aku udah usaha nggak berhasil, berdoa mudah-mudahan berhasil begitu. Begitu tidak? Tapi waktu pun kita berdoa, firman Tuhan akan, Yakobus tuliskan ini saudaranya Tuhan Yesus nih, firman Tuhan ini. Yakobus itu saudara satu ibu, lain bapak ya. Dia katakan, baca yang keras, ayat berikutnya, ayat 3. Ini jawabannya, kenapa? Atau kamu apa? Berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa? Baca yang keras. Karena kamu salah berdoa. Tuhan, ada salah berdoa? Ada salah berdoa. Kok firman Tuhan bilang, kamu apa? Salah berdoa. Loh, berdoa kok salah? Ada berdoa yang salah. Bagaimana salahnya berdoa? Baca lagi 1, 2, 3. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu apa? Habiskan untuk memuaskan apa? Hawa nafsumu. Mimi. Lord, saya mau ini Tuhan. Aku minta ini Tuhan. Aku minta rumah yang bagus. Aku minta mobil. Aku minta kerjanya. Semuanya aku untuk kita. Dan Tuhan bilang, what about me? It's always you, me. What about me? Watch, Bapak Ibu. Bukan aku yang firman Tuhan bilang, kita salah bersalah. Makanya dijawab tidak, orang berdoa salah dijawab nggak, Ci? Nggak dijawab, karena apa? Doanya salah yang kita minta untuk hawa nafsu. Kalau tidak salah ada firman Tuhan mengatakan, kalau doa yang baik dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk, saya minta anak-anak saya kasih buat Tuhan. Semua harta benda semua saya pakai. Pakai nih. Musik apa penuh rumah kita, pakai Tuhan. Karena apa? Aku mau doa, aku dijawab. Aku nggak mau serakah. Kemarin saya khotbah juga untuk gereja, diundang saya bilang, cari apa di Amerika? Kita di Amerika, negara kaya, Meg. Orang Jakarta bilang, gua di Amerika, Meg. Gua mau cari mobil mentereng, Meg. Paling murah, Mercedes gitu gua cari. Gua mau cari rumah gedongan, Meg. Amerika, Meg. Nah, masalahnya udah dapat belum? Udah lebih berhasil belum dari Indonesia? Kalau kita punya hidup belum lebih berhasil dari Amerika, berarti doa kita salah. Yang kita minta untuk siapa? Untuk Tuhan apa untuk kita? Mau doanya dijawab Bapak Ibu? Aminnya kurang kenceng. Oke, Ating. Saya kasih tahu, saudara. Percaya saya tidak, jangan percaya saja, jangan percaya saya. Percaya firman Tuhan. Orang lagi berdoa nih, udah doa yang salah, dia bisa berdosa. Lagi berdoa, berdosa. Pak Rito, jangan ngomong asal mangap aja, Pak. Saya tidak suka ngomong asal mangap. Banyak pendeta-pendeta tuh mangap aja, ngomong sembarangan. Saya ngomong ada buktinya, firman Tuhan. Bukti selalu firman Tuhan. Kita jangan doa asal mangap doang mulut kita. Kita berdoa bisa berdosa. Kenapa? Lagi berdoa, kita bisa jadi musuh Tuhan. Musuh Tuhan berdosa enggak? Baca ayat 4, verse 4, Stephen. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Baca, jadi barang siapa termasuk kita tidak? Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya apa? Ini lagi dalam konsep berdoa. Amin. Makanya dijawab tidak?
musuh berdoa. Betul Tuhan Yesus bilang kasihlah musuhmu, tapi kita tidak bicara kasih hari ini, kita bicara soal apa? Berdoa dan kerinduan. Lagi berdoa bisa bermusuhan. Karena kita mau kita sendiri, kita mau dunia. Ada lagu dulu saya sering nyanyi lagu, dunia, dunia, gitu. Maunya dunia mulu. Biar doa sampai lututnya udah bengkok. Firman Tuhan bilang, aye berdoa mau yang benar, ente salah berdoa. Berdoanya dengan menurut kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Doa kita. Makanya kita akan dijawab. Poin ke-6. Habis ini kita selesai. Bukan ada poin satu. Doa secara bersungguh-sungguh. Nah ini jadi masalah. Kita umat Tuhan berdoanya kurang sungguh. Apa kata sebalikan dari sungguh-sungguh? Kita suka berdoa, iseng-iseng mau berdoa. Karena sudah kepepet. Kayak saya bilang tadi, udah coba ini, coba dokter. Halo? Coba apa? Dokter, coba ini. Kayaknya berdoa aja deh. Udah kepepet. Doa yang sungguh-sungguh. Itu doa yang didengar oleh Tuhan. Amin. Saudara berdoa sungguh-sungguh tidak? Waktu berdoa di gereja, Tuhan aku mau melayani engkau, sungguh-sungguh enggak? Itu berdoa sungguh-sungguh enggak? Jujur enggak? Sungguh Tuhan inilah hidupku, pakailah aku, sungguh-sungguh enggak? Tuhan tahu Bapak Ibu. Biar kita berdoa sampai 100 tahun juga kagak dijawab. Karena enggak sungguh-sungguh. Coba kita lihat Yakobus 5:17. Saudara, ini sebagai contoh aja. Tahu Nabi Elia? Dia manusia biasa kayak kita. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ini firman Tuhan. Dan ia apa? Katakan telah. Telah apa? Bersungguh-sungguh berdoa supaya supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama berapa? 3 tahun dan 6 bulan. Kalau kita bersungguh-sungguh Tuhan, supaya jangan ada penyakit 3 tahun, mau gak enak gak? Ini doa manusia biasa. Firman Tuhan katakan, Elia itu bukan spesial. Kayak kita sama, manusia biasa. Tapi waktu dia berdoa, dia bersungguh-sungguh. Dia bilang, Tuhan, turunkan hujan. Dia minta spesifik, minta hujan 3 tahun. Sungguh-sungguh dia. Kita berdoa, belum selesai doa udah komplain. Misalnya ya, Tuhan turunkan hujan ikan, bagaimana Tuhan kita udah gak ada hujan, udah kering, kebun udah rusak. Komplain. Yang mana didengar? Doa kita apa komplain kita sama Tuhan? Ini doanya belum amin, tapi udah komplain duluan. Sungguh-sungguh enggak? Enggak sungguh-sungguh. Kalau orang berdoa sungguh-sungguh, artinya terserah Tuhan. Tetapi karena iman kita sebesar biji sesawi dan kita teguh dan kita tidak bimbang, firman Tuhan kata sesuai dengan doa kita dijawab. Tuhan katakan jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku ini tinggal dalam engkau, mintalah apa saja sesuai dengan kehendakmu. Maka itu akan diberikan kepada kamu. Begitupun dalam doa. Saya sering doa saya nggak dijawab Tuhan juga. Billy Graham waktu di SMA, kalau semua doanya dijawab oleh Tuhan, dia tidak akan mungkin menikah dengan Ruth. Banyak cewek dia mau minta sama Tuhan. Orangnya kan tinggi kan, ganteng, handsome kayak saya begitu ya. Just kidding. Dia bilang kalau doa saya semua dulu sama dijawab, saya gak mungkin menikah. Saya tidak punya anak namanya Franklin, gak punya dia bilang. Tapi ada kalanya tuh kita tahu Tuhan gak jawab doa, jangan dipaksa saudara. Udah Tuhan gak kasih masih dipaksa ya. Itu kan aneh banget ya. Soalnya kita ngebosin Tuhan ya. Haleluya. Ya poin terakhir. Udah aku nggak sampai 30 menit. Aku udah janji sebentar. The last point. This is juga penting saudara. Bagaimana waktu berdoa. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Saya senang bahasa Inggrisnya. Di bahasa Inggris ayatnya agak terbalik. Dikatakannya kita berjaga-jaga dan berdoa selalu. Bahasa Inggrisnya kita lihat. Bahasa Indonesianya kita berjaga-jaga senantiasa dan berdoa. Tapi sekali ulangi, bahasa Inggrisnya kita berdoa senantiasa sambil berjaga-jaga begitu. Saya akan lihat, saya tulis bahasa Inggrisnya. Oke, Lukas 21
Luke 21, kita baca. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi, termasuk kita tidak. Ini udah kadang susah, maunya pesta pora, mau segala looting dan sebagainya. Semuanya maunya ini riot lah pokoknya. Udah di rumah udah bosan kita keluar riot aja lah. Itu iseng-iseng aja. Coba kita baca ayat 36-nya sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk dapat luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ini cerita kalau Tuhan Yesus sudah datang. Dan juga dalam berdoa. Saya suka bahasa Inggris, makanya saya tulis. Watch, therefore, and pray what? Always. Terbalik kan? Bahasa Indonesia katakan berjaganya senantiasa sambil berdoa, tapi bahasa Inggris berjaganya, watch therefore, dan berdoanya yang always. Tapi either way is always good for me, oke? Okay? Yang penting kita berjaga dan berdoa. Berjaganya senantiasa, berdoanya juga apa? Senantiasa. Nah kita punya masalah, udah lama, udah bosen doa, kayaknya gak dijawab, gue stop aja dah. Gitu. Kenapa saya katakan kita harus berjaga-jaga? Karena waktu kita berdoa, kita bisa dibohongin sama iblis. Macam lu aja mau berdoa kayak begitu. See? Dan akhirnya kita berdoa kayaknya nggak jauh, udah bosan. Karena kita juga harus berjaga dan doanya jangan hanya sepotong-sepotong doang. Jangan satu hari minta, besok enggak, sehari minta enggak. Mintanya tiap hari. Seperti janda miskin dia datang tiap hari dia minta. Akhirnya orang hakim jahat bilang, udahlah kasih aja supaya kasih aja deh, jangan ganggu saya begitu. Tuhan Yesus loh bilang. Amin. Minta. Berjaga-jaganya senantiasa, berdoanya juga apa? Siapa yang mau berdoa senantiasa? Berdoa itu bukan tubuh. Saya mesti ke gereja, mesti nungging. Bukan. Berdoa itu kondisi dari apa? Sambil bawa mobil bisa berdoa enggak? Sambil masak-masak, jago kayak Foni tukang masak sambil berdoa. Tuhan, ini makanan jangan kasinan, Pak Rito kan darah tinggi. Nanti gimana nih kalau kasih nanti? Wah dia meledak lagi jatuhnya, nanti saya yang salah nih Pak. Lagi di park kita jatuh, kita yang makannya terlalu asin. Kan berdoa juga ya enggak sih? Sambil masak bisa berdoa enggak? Saya sambil khotbah dia berdoa juga, nggak boleh ngap-ngap sembarangan ngomong. Nanti saya mau tanggapi khotbahnya Pak Ritio. Zaman sekarang kan begitu. Saya silakan tanggapi, nggak usah protes firman Tuhan ya, hanya karena saya bilang apa ya Tuhan bilang, amin. Maka saya suka mengajar sambil berdoa. Haleluya. Jagalah dirimu dan berdoa. Saya sudah selesai. Jadi aplikasinya apa? Aplikasinya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bahagia, ini Tuhan Yesus kasih tahu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan apa? Melakukan atau pelihara. Jangan cuma dengar doang. Itu mah omongannya Pak Ritio tuh. Saya juga udah tahu semuanya. Banyak orang begini, banyak. Banyak juga orang gak mengundang saya khotbah. Bosan dengerin Pak Ritio, banyak keras banget kayaknya. Saya lah dibilang orang berdosa. Gak mau suruh bertobat lah. Emangnya dosa saya apa? Gitu. Orang seneng aja sih suka begitu. Saya mah orangnya diundang gak apa-apa, gak diundang juga gak apa-apa. Soalnya ini bukan masalah apa-apa ini. Saya melayani setengah mati. Setengah mati orang Ambon punya. Dengan Ibu Lydia kami kemana-mana kami motivasi dari kami melayani karena kami cinta Tuhan. Amin. Bukan soal financial, bukan soal apa. Itu karena kami sungguh-sungguh melayani cinta Tuhan. Akhirnya sampai sekarang ini kami masih semangat melayani Tuhan. Saya bilang ini pendeta-pendeta lain paling khotbah cuma bawa Alkitab satu. Saya mesti bawa keyboard, bawa segala macam, karena satu gerobak kita bawa. Karena apa? Karena saya cinta Tuhan. Amin. Bukan karena minta, saya cinta Allah. Firman Tuhan bilang, saya mencintai dia karena dia lebih dulu apa? Kita balas. Ini kayak orang pacaran. Mau nggak pacaran tepuk sebelah tangan? Kita udah ngos-ngosan cewek cakep. Gak tau dia cuekin aja, kan gak enak juga ya. Dia cuek aja gini. Si Andre udah ngos-ngosan pengen sama gue kagak mau sama dia gitu. Dikejar tuh, cuek. Itu kan gak enak ya. Tuhan begitu nih di kayu salib nih. I love you, I love you. Kita cuma bilang apa? I love you too.
Dia udah kasih. Dia udah buka. I love you guys. I died for you. Do you love me? Bapak Ibu, saya ulangi poin-poinnya supaya kita ingat, saya tutup dengan doa. Nomor 1, Tuhan menjawab kerinduan hati kita, kerinduan. Kalau kita bergaul dengan Dia. Dekat, mengenjoy, menikmati Tuhan. Nomor 2, kita berdoa disertai cek introspeksi, apa kesalahan saya nih? Bertobat. Saya itu tiap malam bertobat, Tuhan minta ampun kesalahan saya, sengaja tidak sengaja, walaupun saya nggak tahu bikin apa ya, tapi kan ampun ya, sengaja dengan sengaja dosa. Nomor 3, doa orang saudara jujur nggak waktu berdoa? Waktu bilang Tuhan, aku melayani Engkau, jujur nggak? Jujur nggak? Juga doa orang benar dengan iman. Aku tahu doa ini sudah selesai di bumi dan di surga. Okay? Karena aku minta dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa atas surga dan bumi. Punya iman seperti itu tidak? Amin. Yang nomor 5, doa bukan untuk keuntungan pribadi, hawa nafsu. Nggak dijawab, salah. Makanya Tuhan. Nomor 6, doa yang secara sungguh-sungguh. Mean it. Tuhan Yesus, dia always mean what he said, and he said what he meant. Tuhan Yesus nggak pernah bercanda, nggak pernah guyonan. Aku cuma guyonan aja, nggak pernah dia. Kita dalam doa juga. Yang terakhir, waktu kita berdoa, kita berjaga-jaga. Karena iblis tuh dimainin kita punya pikiran. Apalagi aku mau berdoa dalam hatiku, ya dimainin sama iblis. Aku pikiranku berdoa, ya dimainin. Selalu berjaga-jaga. Dan berdoanya jangan sepotong-sepotong. Hari ini berdoa, besok enggak. Lusanya lagi enggak berdoa. Kemarin lupa berdoa. Pernah ingat? Kemarin aku lupa berdoa. Enggak jadi kebiasaan hidup. Itu namanya doa sekarat, SOS. Udah ada perlunya baru berdoa. Amin. Bapak Ibu, semoga firman ini menjadi berkat bagi Anda dan saya juga. Saya khotbah, sebenarnya saya duluan yang kena ini semua, tuh siapkan khotbah. Saya orangnya tulis semua, ada notar, saya tulis. Tapi saya tandain merah-merah supaya kena saya. Artinya kalau saya juga nggak bertobat, buat apa saya ngajarin orang? Amin. Kayak kemarin saya bilang, kalau anak-anak saya nggak saya khotbahin, ngapain anak orang saya khotbahin? Kalau saya nggak bisa berdoa sama istri saya, ngapain istri orang saya ajak berdoa? Itu kan munafik banget ya gitu ya. Saya ada di sini Bapak Ibu, dan saya renungkan. Ini semua patut, nggak usah dihafalin, direnungin aja. Bener nggak nih? Bener nggak? Coba. Better try and fail to try. Kita coba, gagal nggak apa-apa. Terus coba terus. Daripada sama sekali kita gagal mencoba. Poin-poin kita sudah ingin. Saudara puas? Puas dengan firman hari ini? Saya puas dengan firman Tuhan, kan menyentuh hati saya juga. Dan Tuhan izinkan. Terakhir, Tuhan izinkan kita tinggal di mana sekarang? Di Amerika. Orang bilang negara besar. Ternyata orang bilang sekarang negara yang sedang kacau balau. Dan dituntut apa? Doa. Amin. God bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah di-share. Supaya firman ini bukan hanya keluar dari mulut hamba, tapi dari hati Tuhan. Dan kami simpan baik-baik, pelihara dalam hati kami juga. Dan kami renungkan. Dan kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Untuk apa Tuhan? Untuk hidup kami ini menjadi berkat bagi Tuhan, bagi orang banyak sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Semua katakan, amin. God bless you.